Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, hidayah, dan rezekinya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1183 45 Kuala Beringin. Jadi untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kata sambutan dari perwakilan dari Bapak Ibu Guru SD Negeri 1183 45 mungkin diwakili oleh Ibu Septi Winarsi. Kepada Ibu Septi Winarsi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan oleh Bapak Muslimnya Dawani untuk memberikan kata sambutan. Di sini kami seluruh guru SDN 118345 Kuala Beringin sangat berterima kasih kepada Bapak yang mau membagi ilmu untuk kami untuk lebih kedepannya lebih baik lagi dalam membimbing anak-anak yang ada di sekolah ini. Dan mungkin kami bisa menyerap ilmunya dan bisa merealisasikannya di sekolah kita ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada Bapak Musin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Septi Winarsi. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, hari ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata saya yang bertopik budaya positif. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sekalian pernah atau sudah tahu apa itu budaya positif? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Bu atau Bu Rizka sudah pernah? Pernah mendengar tapi belum pala mengetahui ya, mengerti apa itu budaya positif. Baiklah, apakah Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Berarti sudah pernah mendengar tetapi tidak tahu apa itu budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Artinya, budaya positif ini Bapak Ibu, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan di sekolah kita ini yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat kepada guru, kepada kita semua, kepada kepala sekolah, dan bertanggung jawab atas apa tindakan yang dilakukannya. Sampai di sini, apa udah paham Bapak Ibu? Ada yang masih dipertanyakan atau masih bertanya-tanya? Ada yang mengganjal kira-kira? Paham Pak? Paham? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada 6 konsep inti Bapak Ibu agar budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan baik. Apa itu? Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam segitiga restitusi. Dari keenam konsep ini nanti Bapak Ibu kita akan pelajari, saya akan menjabarkannya apa itu disiplin positif, apa itu motivasi perilaku manusia, apa itu keyakinan sekolah atau kelas, dan apa itu kebutuhan dasar manusia, dan sampai segitiga restitusi. Hari ini saya akan mendesimasikan apa ke-6 poin konsep ini agar Bapak Ibu dapat
mempraktikkannya di proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Paham sampai sini Bapak Ibu? Apa ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang Bapak Ibu yang tahu tentang 6 konsep ini? Apa Bapak Ibu sudah pernah menjalankannya di kelas? Di kelas Bapak Ibu masing-masing? Udah Bu? Yang mana itu Bu poinnya? Disiplin positif. Disiplin positif, mantap. Yang lain Bu? Mungkin biasanya itu yang keyakinan kelas mungkin ya? Keyakinan kelas ya? Karena keyakinan kelas ini kalau kita sekilas lah kita bahas, keyakinan kelas ini seperti peraturan yang berlaku di kelas atau di sekolah. Cuma keyakinan kelas ini beda dengan peraturan sekolah. Nanti kita bahas apa sebetulnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Nah, tadi kan udah ada Bapak Ibu bilang sudah menjalankan apa itu disiplin positif. Kira-kira bisa saya minta pendapat Bapak Ibu, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif. Ya. Mengikuti peraturan-peraturan sekolah. Bisa. Ada yang lain Bu? Poinnya berarti mengikuti peraturan-peraturan di sekolah. Ada lagi Bu Kasma? Senyum-senyum aja ini. Ada Bu Septi? Membiasakan contoh atau budaya yang baik kepada siswa. Bisa. Ada lagi poin-poinnya? Ada 2 poin. Yang pertama tadi Bu Sela, yang kedua Bu Septi. Poin pertama tadi Bu Sela, mengikuti peraturan-peraturan sekolah. Dan yang kedua tadi Bu Septi, memberikan contoh atau budaya yang baik kepada siswa. Oke, mantap. Sudah pemahamannya tentang disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya Bapak Ibu, kalaulah kita sudah melakukan disiplin positif ini kepada anak-anak murid kita, berarti dengan sengaja atau tanpa kita sadari kita sudah mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri anak-anak kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Paham Bapak Ibu kalau nilai-nilai kebajikan itu apa kan? Kan banyak nilai kebajikan. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi Bapak Ibu, kalau disiplin positif ini sudah kita terapkan, sudah Bapak Ibu terapkan ke siswa-siswa kita, ke murid-murid kita, kan murid-murid kita ini sudah dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan yang dilakukan murid kita ini di lingkungan sekolah kita. Artinya apa? Anak murid kita ini sudah tahu mana tindakan yang baik, mana tindakan yang salah. Paham Bapak Ibu? Oke, mantap. Kita lanjutkan. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Artinya Bapak Ibu, anak murid kita ini kalau sudah kita menerapkan disiplin positif ini, anak murid kita ini udah motivasinya dari dalam diri sendiri, bukan atas paksaan lagi, bukan atas kita suruh lagi. Contoh, kalau udah melihat sampah, anak murid kita ini bukan kita suruh lagi. Andi, angkat apa, buang sampahnya ke tempat sampah. Udah nggak gitu lagi Bu. Begitu dia melihat sampah berserakan, begitu dia lewat ada sampah yang begitu dia lewat sampah, dia langsung ambil tanpa ada paksaan atau mengharapkan pujian atau untuk menghindari hukuman. Nah, inilah dampak positifnya seperti apa ya? Disiplin positif.
Nah, sampai sini Bapak Ibu, bisa kita Bapak Ibu udah dapat mencerna atau mengerti apa itu disiplin positif? Bisa? Bisa. Coba Bu Boro, apa tadi Bu Boro? Disiplin positif tanpa kita menyuruh anak-anak, dia sadar untuk melakukan apa yang baik itu. Siap, mantap. Tepuk tangan untuk kita, Bu Boro, guru agama Kristen. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dengan kita menerapkan disiplin positif Bapak Ibu, kan kita berarti kan mempraktikkannya dalam proses pembelajaran, ya kan? Berarti praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan kita menerapkan disiplin positif, maka akan tertanam nih di dalam diri siswa kita, murid kita, profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu masih ingat, profil pelajar Pancasila ini ada berapa Bapak Ibu? Berapa? 6, bukan 5 Bapak Ibu, 6. Apa aja itu? Ada yang masih ya Bapak Ibu? Yang poin pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita tampilkan slide-nya Bapak Ibu. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau sudah disiplin positif kita tanamkan ke murid-murid kita Bapak Ibu, pasti dia sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti perilakunya sudah berakhlak mulia, tanpa kita suruh, seperti contoh tadi ngambil sampah, tanpa kita suruh, sudah sadar sendiri dia untuk mengambil sampah, membuangnya ke tempat sampah. Oke. Yang kedua adalah mandiri Bapak Ibu. 6 karakter profil pelajar Pancasila, yang kedua itu adalah mandiri. Di mana kalau sudah kita menerapkan disiplin positif itu kan, contohnya sampah itu tadi juga kita ambil, berarti dia kan udah mandiri nih, tanpa kita suruh lagi. Itulah dia mandirinya Bapak Ibu, tanpa suruhan, tanpa ada paksaan atau dia untuk menghindari hukuman. Kesadaran diri internal dari dalam dirinya Bapak Ibu. Oke, yang poin ketiga adalah berkebinekaan global. Sekarang ini kan udah zaman globalisasi Bapak Ibu. Ini yang zaman yang paling bahaya. Karena masuk dari luar, budaya-budaya dari luar. Ini yang kita hindari. Dengan kita menanamkan profil pelajar Pancasila, murid kita ini tidak lupa dengan budaya kita. Budaya yang asli Indonesia, bukan budaya-budaya macam K-pop, yang pokoknya luar-luar itu lah Bapak Ibu. Jadi dia tidak melupakan apa itu budaya Indonesia, apa budaya itu yang baik, budaya yang baik itu. Paham Bapak Ibu? Oke, sedangkan yang keempat adalah bergotong royong. Kalau sudah ini udah nggak asing lagi saya rasa di telinga kita lah, gotong royong, dan di sekolah saya rasa sudah menerapkan ya Bapak Ibu dalam banyak hal. Contohnya kalau upacara aja itu udah termasuk bergotong royong ya, bekerja sama. Karena tidak bisa sendiri orang yang upacara. Betul tidak Bapak Ibu? Oke, mantap. Yang kelima adalah kreatif. Dengan kita buat disiplin positif, anak-anak ini pasti kreatif. Contohnya apa? Kreatif ini ada yang bisa mencontohkan Bapak Ibu? Membuat sebuah karya. Bisa juga kita ambil contohnya tadi yang buang sampah itu bisa nanti. Jadi sampah itu bisa anak-anak ini nanti memilah, seperti yang sudah kita praktekkan di semester yang sebelumnya, P5. Kita kan membuat suatu karya dari barang bekas atau sampah. Ya kan, sampah limbah kita jadikan kemarin jadi apa ya? Tas ya, tas apa? Paper bag. Jadi paper bag. Inilah dia. Jadi timbul kreatif anak-anak kita ini Bapak Ibu. Berarti kita sudah tanpa kita sadari juga, berarti 6 karakter ini sudah kita ajarkan kepada anak didik kita di
harapan 3, 4, 5, wala ringin. Sedangkan poin yang keenam adalah bernalar kritis. Di poin keenam ada Bapak Ibu yang gimana contohnya ini? Murid yang bernalar kritis. Bisa Bu Sekti? Contohnya? Tadi pengolahan yang itu tadi bisa masuk ke situ. Bisa? Dia lebih maju lagi mengolah sampah yang tidak bermanfaat menjadi hal yang Iya, betul. Dia bisa mengelola hal yang kita anggap, orang anggaplah ya udah barang bekas, udah barang yang nggak bisa digunakan lagi, jadi bisa barang digunakan, bisa bermanfaat lagi barangnya. Betul Bapak Ibu? Betul. Oke. Dari budaya positif ini Bapak Ibu, berarti kan poinnya disiplin positif sangat-sangat kita perlu untuk implementasikan ke murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi konsep yang pertama ini kesimpulannya harus kita praktekkan, harus kita implementasikan agar lingkungan sekolah kita berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Pada umumnya kita ini Bapak Ibu, kita lah Bapak Ibu, kita kan manusia ini kan, pasti punya motivasi. Kita contohkan aja, kita mengajar nih, kita kan punya motivasi. Gak mungkin kita mengajar ini datang tiap hari ke rumah, dari rumah ke sekolah, tidak mungkin tidak ada motivasi. Iya kan Bapak Ibu? Contoh motivasi kita sebagai guru, bisa buka semangat motivasi buka semangat? Motivasi buka semangat menjadi seorang guru, mencerdaskan, membagi ilmu, iya kan, mentransfer ilmu ke anak. Nah, itulah motivasi buka semangat. Kalau mungkin yang lain, berhubung sekolah kita ini jauh di pedalaman, mungkin kita lah sebagai guru-guru atau yang udah dewasa lah kita bilang berkeluarga, motivasi kita mungkin ada tambahan. Apa itu? Finansial. Betul tidak? Kita nggak mulu-mulu nih Bapak Ibu. Pasti kan motivasi kita selain untuk mentransfer ilmu ke anak-anak, mencerdaskan anak-anak yang ada di SD ini, pasti kan finansial, membantu finansial kita. Betul? Betul bekas Mak? Oke, kita lanjut bekas Mak. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan segala sesuatu tindakan. Yang pertama itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, inilah tadi contoh sampah tadi. Ada kan murid ngutip sampah, ngambil sampah itu karena takut dihukum. Nanti nampak bekas nanti aku dihukum. Berarti motivasi dia melakukan pengambilan sampah, membuang sampah ke tempatnya karena paksaan, karena takut hukuman. Oke, sedangkan yang poin kedua itu Bapak Ibu, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contohnya kalau untuk anak-anak banyak ini Bapak Ibu, imbalan. Contohnya kalau misalnya guru agama lah, Bu Septi, agama Islam. Kalau anaknya sholat duha, setiap hari nanti sholat duha, nanti Ibu kasih ya permen. Dengan mendengarkan, nanti dapat permen aku kalau sholat duha. Pasti anak-anak melakukan ini, biar dapat permen aku kan gitu. Ada juga yang untuk apa? Penghargaan dari orang lain, pujian atau pujian. Kan anak-anak kalau mengerjakan tugas, menggambar, saya sering melihat kalau bekas main di kelas 1 sering menggambar, habis menggambar nanti diwarnai dengan kalau bahasanya, kalau kita bilang lah ke murid-murid ini, nanti kalau siapa gambar yang cantik, warnanya cantik, nanti ibu beri ibu beri bintang, bintang 10, bintang 100. Anak-anak kan jadi termotivasi untuk melakukan yang terbaik, untuk menggambar, untuk mewarnainya, walaupun tak warna apa nanti.
bisa nanti kapal warna hijau dibuatnya, bisa nanti ada gambar pistol lagi semalam. Nah itu dia, ada gambar apa lagi semalam? Rumahnya warna-warni semua, atapnya warna hijau, pintunya warna biru. Wah, mantap ini rumah. Semua dia banyak. Jadi perilaku yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin ketiga ini Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan sebetulnya. Karena apa? Ini termasuk motivasi dari dalam diri, dari diri sendiri, tanpa ada mengharapkan imbalan atau menghindari hukuman. Emang melakukan sesuatu itu berdasarkan dari dirinya sendiri, kemauan diri sendiri. Contohnya lah, kita inilah motivasi kita jadi guru ini kan. Saya rasa kan bukan dipaksa orang tua kita dulu, atau kita menghindari hukuman kalau enggak menjadi guru kau keluar dari rumah, kan gitu, kan nggak mungkin. Berarti kan ini kan ada panggilan dalam diri untuk mengabdikan diri menjadi seorang guru. Nah, berarti kita udah poin ketiga ini udah ada lah kita ya. Oke, mantap. Baik. Di konsep yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, tadi kan udah di awal Bapak Ibu bilang sudah menerapkan apa itu keyakinan sekolah atau kelas. Ada yang bisa Bapak Ibu mau ngasih tahu apa itu pengertian keyakinan kelas? Itu sama kesepakatan di kelas gitu, sama. Kesepakatan. Iya. Sebenarnya keyakinan kelas ini pengertiannya kesepakatan, suatu pernyataan berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid untuk menghasilkan lingkungan yang positif, lingkungan belajar yang positif. Beda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu Bapak Ibu tanpa kita libatkan murid, tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Tapi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ini yang dibuat oleh guru dan murid berdasarkan kesepakatan dan menggunakan kalimat yang positif, tidak ada kalimat yang negatif. Contohnya apa Bapak Ibu? Kan kalau seringlah kita melihat peraturan sekolah itu kan ada yang bernilai negatif. Contohnya menggunakan kata jangan atau kata dilarang. Itu kan negatif Bapak Ibu. Sementara kalau keyakinan kelas ini itu berisikan kalimat yang positif. Contohnya apa? Kalau peraturan sekolah, jangan terlambat sekolah. Kalau keyakinan sekolahnya apa? Datang tepat waktu. Kan lebih positif, lebih enak didengar Bapak Ibu. Gak ada kata jangan, gak ada kata dilarang. Itulah bedanya keyakinan sekolah atau kelas dengan peraturan sekolah. Bisa sampai sini paham Bapak Ibu? Oke. Keyakinan sekolah atau kelas ini Bapak Ibu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, harus kita garis bawahi Bapak Ibu, kesepakatan berarti kan antara guru dan murid, bukan kebijakan totalitas itu kebijakan guru atau kebijakan murid. Ini kesepakatan agar untuk apa disepakati, untuk apa dilibatkan dua orang ini, guru dan murid? Supaya apa? Supaya lebih mentaati. Kalau misalnya dilanggarnya, kan dia sendiri yang udah buat keyakinan kelas, buat kesepakatan. Kenapa lagi dilanggarnya? Tidak ada lagi alasan. Kan seperti itu. Kalau peraturan kelas kan bisa aja dilanggarnya karena dia tidak bisa melakukannya. Sementara kalau sudah keyakinan sekolah atau kelas ini, berarti dia sudah sanggup dan gurunya pun sanggup untuk melaksanakannya. Betul? Betul. Oke, mantap. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jangan sudah dibuat, capek-capek kita nanti harus waktu membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan siswa kita, tapi tak diterapkan. Nah, ini intinya, kuncinya ini juga diterapkan. Jangan dibuat, dilengketkan, habis itu tak dipatuhi. Nah, jadi itulah tugas kita sebagai guru untuk mengontrolnya nanti. Kalau sudah saya rasa Bapak Ibu, kalau sudah kita buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, murid-murid pun saya rasa untuk melanggarnya pun agak berpikir lah dia, saya rasa. Apalagi kita di lingkungan SD ya, kecuali mungkin di lingkungan sekolah tingkat tinggi atau SMA, mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau tingkat SD, saya rasa nggak mungkin lah mereka melanggarnya lagi. Apalagi kan kalimatnya kan kalimat positif macam tadi, datang tepat waktu, atau yang kedua bisa kita buat bekerja sama membersihkan kelas. Nah, kan itu kan agak positif Bapak Ibu. Kalau biasanya peraturan sekolah itu pasti kalimatnya apa? Bisa. Contoh kalimat kalau keyakinan kelasnya bekerja sama membersihkan kelas. Kalau peraturan sekolahnya biasanya kan melaksanakan, jangan tidak melaksanakan piket. Kan bisa gitu. Iya kan Bapak Ibu? Atau dilarang meletakkan barang sembarangan tempat. Kan itu kalau peraturan sekolahnya. Atau dilarang membawa, kalau ke sekolah biasanya apa yang dilarang? HP. Nah, kalau SD dilarang membawa HP. Kalau keyakinan sekolah atau kelasnya apa biasanya kalimatnya Bapak Ibu? Yang bisa kita buat, dilarang membawa HP. Kalau keyakinan kelasnya kira-kira apa? Iyalah, ada kata tidaknya. Dilarang membuang sampah di dalam laci. Itu peraturan sekolah Bu, ada Dilarang menyimpan sampah di dalam laci. Dilarang, ada kata dilarang. Berarti tadi yang diucapkan Bu Sela adalah peraturan, bukan keyakinan, karena mengandung kalimat negatif, dilarang. Sementara kalau keyakinan kelas ini kalimat-kalimat yang pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan positif. Kalau macam kalimat Bu Sela tadi dilarang menyimpan sampah, berarti kalau keyakinan kelasnya bisa kita buat membuang sampah di tempatnya. Nah, berarti saya bisa dibilang Bapak Ibu udah agak ngerti nih, saya rasa kan, mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Di mana poin keyakinan kelas nampak? Enggak ya, kecil kali ya. Oke, di sini di kotak yang pink ini bahasanya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini keyakinan kelas. Kalau kita anggaplah peraturan sekolah, gimana kira-kira itu kalimatnya? Kalau peraturan sekolah, kalau ini kan keyakinan kelas bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini kalimat positifnya. Kalau biasanya, kalau untuk peraturan sekolahnya apa ini? Bekerja sama menjaga kebersihan. Ini kan keyakinan, kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya gimana yang biasa kita dengar? Dulu-dulu lah kita bilang kalau di peraturan sekolah. Bekerja sama menjaga lingkungan kelas. Berarti kalau kalimat peraturannya bisa kita buat piket, jangan tidak melaksanakan piket kelas. Kan bisa. Jangan tidak melaksanakan piket kelas. Kan bisa. Kan banyak peraturan Bapak Ibu. Mematuhi piket kelas gitu. Bisa. Kalau itu bisa jadi keyakinan. Mematuhi jadwal piket itu bisa.
bisa keyakinan. Tapi kan peraturan sekolah itu mesti semua Enggak, ada juga di peraturan sekolah itu yang kalimat positif, bukan semuanya di peraturan sekolah itu negatif, enggak. Tapi kebanyakan mengandung kalimat yang negatif. Alangkah baiknya Bapak Ibu, walaupun di peraturan sekolah kita kan sudah ada peraturan sekolah, di dalam ruangan kelas Bapak Ibu nanti, atau bolehlah habis ini nanti atau minggu depan Bapak Ibu sudah membuat keyakinan sekolah atau kelas dengan anak-anak murid Bapak Ibu. Jadi biar sekolah kita atau kelas Bapak Ibu udah jadi lingkungan yang positif. Bisa Bapak Ibu? Oke, karena Bapak Ibu udah mengerti sedikit banyaknya tentang keyakinan kelas, ayo kita praktik membuat keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu saya kasih post-it. Nanti Bapak Ibu tulis, boleh 1, boleh 2 keyakinan kelas apa yang mau Bapak Ibu buat di kelas Bapak Ibu. Nanti setelah siap, Bapak Ibu tempelkan di karton ini. Bisa? Oke. Saya kasih. 2 boleh. 2 boleh. Keyakinan kelas, ya, kalimat yang positif. Jadi nanti setelah Bapak Ibu buat apa keyakinan kelas yang akan Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing, nanti ditempelkan di depan. Saya kasih waktu 2 menit untuk membuatnya. Silakan Bapak Ibu. Di sini. Oke, kalau udah siap, silakan ditempel Bapak Ibu. Boleh bebas. Terserah. Boleh. Yang penting keyakinan kelas. Kalau enggak, tadi kan saya kasih 2. Boleh di satunya Bapak Ibu buat keyakinan kelas, boleh di satunya lagi buat contoh peraturan sekolahnya. Jadi biar kita bisa nanti membedakan mana kalimat positif, mana kalimat negatif. Keyakinan kelas saja boleh. Oke, yang udah siap boleh ditempelkan Bapak Ibu. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyelesaikan contoh-contoh keyakinan kelas. Oke. Kita bacakan. Oke, dari semua contoh ini sudah nampak Bapak Ibu sudah memahami apa itu keyakinan kelas. Sini saya tengok tertib mendengarkan suatu mata pelajaran diterapkan, ada menghargai pendapat teman, ada datang tepat waktu, ada yang berdoa sebelum dan sesudah pulang sekolah, ada mengerjakan pekerjaan rumah boleh, baru ini menjaga kerapian pada kelas. Mantap, berarti sudah mengandung kalimat yang positif, yaitu bisa disebut keyakinan sekolah atau kelas. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke konsep keempat. Sebelum konsep keempat kayaknya udah mulai bosan nih Bapak Ibu. Kita kasih dulu untuk merilekskan sedikit tulang-tulang otot-otot Bapak Ibu ya. Kita sedikit bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Biar tak bosan. Breathing kita dulu. Oke? Yuk Bapak Ibu, biar apa kita dulu. Biar relax. Oke. Oke. Udah lincah semua apa yang biasa ya. Oke, makin cepat. Oke. Oke. Oke, jalan di Bapak Ibu, siap. Oke. Oke. Oh. Lagi makin cepat. Oke, makin cepat. Ayo semangat Mas. Makin cepat lagi. Oke, makan mau ya. Ayo semangat semua, lagi makin cepat. Oke, Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya Bapak Ibu. Konsep yang berikutnya, konsep yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Di mana Bapak Ibu, kita sebagai manusia kita pasti ada kebutuhan dasar kita. Baik itu kebutuhan dasar pokok atau kebutuhan dasar jasmani dan rohani. Nah, kita kembalikan ke contoh siswa kita. Pernyataannya, ketika seorang murid
melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalaulah murid kita ini melakukan kesalahan, Bapak Ibu, dia nakal atau dia mencagili kawannya, berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi, ada yang kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi atau yang ingin dia penuhi. Jadi apa saja sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu, Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini udah jelas. Kalau tak bertahan kita hidup pula, mungkin kamu bisa duduk di sini kan? Yang kedua adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Oke, akan kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia ini pasti kebutuhan bertahan hidup ini sangat penting, sangat pokok. Di mana kita butuh kesehatan. Kalau kita tidak sehat, mungkin kita berada di ruangan ini. Butuh rumah untuk berteduh dari hujan, dari panas, apalagi makanan. Kalau lapar sedikit perut kita nih, Bapak Ibu, tak konsenlah pikiran. Cocok? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya gimana ini rasa diterima? Macam kita lah sebagai guru, ini kan udah ruang lingkungan ini, Bapak Ibu. Misalnya saya kan diterima Bapak Ibu, kan udah gak enak saya berada di depan ini. Karena Bapak Ibu menerima saya lah, saya bisa berdiri di depan ini. Cocok? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau contohnya ini, Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita rasa kita sebagai guru ini kan butuh pengakuan atas kemampuan kita. Makanya kita berdiri bisa di depan kelas. Contohnya Bu Kasma ditugaskan di kelas 1. Berarti ada kebutuhan atau kepala sekolah menunjuknya dan dia merasa mampu. Berarti dia kebutuhan pengakuan dia sudah didapatkannya dari kepala sekolah bahwa dia bisa mengendalikan atau memberikan ilmu, mentransfer ilmu ke kelas 1. Gitu juga dengan Ibu Goro, Bu Agama Kristen, dan Bu Senti, Guru Agama Islam, Bu Rizka, Guru kelas 6, dan Bu Sela di kelas 3. Cocok? Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Artinya apa? Macam kita sebagai seorang guru, kita kan ini pilihan. Kita sendiri yang memilih profesi ini. Bukan ada paksaan dari tetangga, dari orang tua, atau dari kekasih, atau sahabat. Dan ini kan pilihan kita. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Bisa memilih apa yang mau dia. Cocok? Lanjut. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contohnya apa? Ada yang bisa? Kebutuhan kesenangan. Kita semua kan butuh senang. Gak mau kita dikontrol orang lain, kita gak merasa senang, disuruh orang begini, tapi diri kita gak merasa senang. Kan itu. Berarti kebutuhan kesenangan ini yang paling kayaknya yang harus kita dapatkan itu adalah kebutuhan kesenangan. Iya kan? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya beri satu studi kasus. Misalkan Ibu Julaika ini adalah Bapak Ibu. Ibu Julaika guru wali kelas 6. Aku tulis sekali berat ya, guru kelas 6. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Nah, di balik anak melakukan kesalahan, pasti ada alasan dia melakukan itu. Contohnya kita kasih studi kasus ini, si Doni meminta bekal, sering meminta bekal makan siang kawan-kawannya. Berarti kan ada alasan ini dia, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dia ini. Dari kelima kebutuhan tadi, bisa kita ambil contoh-contohnya Bapak Ibu. Contoh alasan dia. Dari satu kasus ini, bisa 5 itu tadi kita ambil contohnya. Alasan dia melakukan itu, apakah dia kurang kebutuhan bertahan hidup, atau merasa diterima, atau kesenangan, atau kebebasan, dan yang satu lagi tadi. Bisa kelima ini. Apa itu? Kita ambil contoh yang pertama Bapak Ibu. Alasan Tommy yang pertama, karena mungkin dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena makan ini kan termasuk dalam kebutuhan hidup Bapak Ibu. Berarti kalau alasannya adalah bertahan hidup dengan mengambil atau memaksa mengambil makanan siang temannya, berarti kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi di rumah. Makanya cara dia untuk bertahan hidup adalah dengan mengambil bekal temannya. Bisa paham Bapak Ibu sampai sini? Oke. Di alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dengan murid-murid mengadu ke guru dan mungkin guru menyampaikan ke orang tuanya, jadi kan dia diperhatikan. Mungkin selama ini dia tidak terlalu diperhatikan orang tuanya. Dengan dia berbuat kesalahan seperti itu, kedepannya mungkin orang tuanya lebih perhatian sama dia. Berarti kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya yang mau dipenuhinya. Makanya dia berbuat hal yang seperti itu. Kalau kebutuhan yang ketiga bisa karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Maksudnya apa? Dengan dia mengambil itu, berarti dia hebat. Dialah jagonya di kelas itu. Nah, dia menunjukkan kemampuan dia. Berarti yang mau dipenuhinya itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Paham sampai sini? Nah, oke. Kita lanjutkan yang ke kebutuhan yang keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Maksudnya apa? Orang tuanya mungkin membawakan dia nasi goreng terus, sementara kawan-kawannya ada sosisnya, ada telurnya, ada ayam
ayahnya. Kebutuhan apa yang dipenuhinya? Kebebasan memilih. Mungkin di rumah orang tuanya, ya udah ini yang kau bawa, ini aja yang kau bawa. Nggak ada dia berhak untuk memilih. Aku mau makan ini loh ma, aku mau makan ini loh ma, aku mau bawa ini. Jadi kebutuhan inilah yang mau dipenuhinya, kebebasan untuk memilih. Karena di rumah nggak dapat, jadi diterapkannya atau dilakukannya di sekolah. Minta kawan-kawannya pula, makin banyak lah lauknya Bapak Ibu. Yang satu dia ambilnya ayam, bisa ambil yang telur, udah jadi juga dia buka warung, udah bisa jadi. Oke, yang alasan kelima, karena dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya atas kesenangan. Kan banyak nih anak-anak, dia senang aja kalau nengok muka orang cemberut, muka orang suntuk. Kan banyak itu. Jangan jauh-jauh. Kita pun mungkin kalau lagi bosan nih kita, pasti kita lawani adik kita, anak kita, keponakan kita. Kan pasti begitu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Biar kita bisa ketawa-ketawa, dari stres kita bisa ketawa-ketawa, jadi kita lupa apa masalah kita sebetulnya. Kan gitu. Cocok? Cocok. Kita lanjutkan ke konsep yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Di mana Bapak Ibu, kita sebagai guru ini mempunyai 5 posisi kontrol kepada murid-murid kita. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Sebelumnya kira-kira nih dari 5 poin ini, Bapak Ibu menempatkan diri Bapak Ibu yang mana ini? Sebagai teman. Sebagai teman. Mungkin pun sekali-sekali memang sebagai penghukum pasti. Tak mungkin tidak. Sebagai guru, sebagai penghukum. Oke, kita lanjut. 5 posisi kontrol restitusi itu yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah guru sebagai teman, dan yang keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai teman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya Bapak Ibu, seorang guru itu pasti, kalau dulu-dulu lah pula ya, pasti sebagai penghukum. Contoh kalimat yang sering diujarkan guru itu pasti apa contohnya? Bisa Bapak Ibu sebagai penghukum. Kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa nggak mengerjakan PR? Nanti kau jemur di tiang bendera. Kan pasti gitu kan Bapak Ibu. Akibatnya apa? Akibatnya akan berdampak negatif kepada murid. Kalau di tingkat SD ya mungkin dia biasa aja. Kalau di tingkat SMA mungkin dia marah dan dendam kepada guru. Udah banyak kejadian murid menganiaya guru. Artinya apa? Guru sebagai penghukum ini untuk kedepannya harus kita hindari Bapak Ibu. Mungkin kita di SD ya nggak bisa lah murid-murid ini melawan kita. Kalau di tingkat tertinggi banyak kejadian. Berarti guru sebagai penghukum ini sudah nilai itu. Janganlah kita tempatkan diri kita sebagai penghukum karena berdampak negatif terhadap murid. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya apa ini Bapak Ibu yang sering diucapkan guru-guru kalau sebagai pembuat merasa bersalah ini? Anak-anak, sekolah main-main, biar kamu lihat itu orang tua kamu di sana bekerja, susah payah, capek untuk kebutuhan sekolah kamu. Bisa. Dengan mengucap gitu kan hasilnya apa? Anak-anak gimana dengan Bapak Ibu tadi mengucapkan kalimat seperti itu? Dia kan merasa bersalah. Oh iya ya, kok begini aku ya. Tapi hasilnya itu termasuk yang negatif Bapak Ibu. Jadi kepikiran
dia. Oh ya, apa yang salah? Sementara kita sebagai guru itu tidak bisa seperti itu melakukan hal itu. Berarti poin pertama dan yang kedua ini tidak bisa kita terapkan di murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi harus kita hindarilah termasuk di posisi kontrol kita ini sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan halus. Ini biasanya kalau SD pun bisa, biasanya kelas 1 mungkin ya, yang agak dekat sama gurunya, jadi guru sebagai teman, jadi positifnya ada. Jadi murid ini mungkin mendengarkan apa kita, omongan kita, masukan dari kita, iya kan? Apalagi kalau SMA, bisa orang itu menganggap guru sebagai teman. Banyak, kalau udah guru sebagai teman, memang dampak positif ke guru, kita lebih enak mengontrol anak itu. Tapi dampak negatif ke murid, kalaulah murid itu hanya menganggap guru A, guru B yang temannya, kalau nanti guru C yang masuk, dia tidak akan menurut apa lagi, tidak mematuhi peraturan lagi. Aku enaknya sama itu. Kan seperti itu Bapak Ibu. Berarti kan negatif juga. Tidak berdampak positif bagi keseluruhan murid. Dia memandang guru itu, yang ini, yang sama ini laku yang bagus, sama ini enggak. Kan seperti itu Bapak Ibu. Berarti bisa kita terapkan, tapi lebih baiknya kita hindari guru sebagai teman ini. Boleh. Kalau bolehnya boleh kita apakan. Jadi kita lebih enak mengontrol siswa ini. Tapi dampak negatifnya pun ada. Oke, lanjut kita ke yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi pada saat pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya apa ini Bapak Ibu? Contohnya apa? Gampang aja contohnya sebagai pemantau. Kita hanya memantau aja, sementara peraturan sekolah sudah kita buat. Kalau tidak lengkap atribut, ulang. Ya kita tinggal menjalankannya aja. Namanya kita sebagai pemantau. Kalau dia melawan guru, konsekuensinya dia sudah tahu atas apa yang dibuatnya. Apa dibuat, konsekuensinya apa. Ini dibuat, konsekuensinya apa. Jadi kita sebagai guru hanya pemantau. Sebagai pemantau, hanya sebagai menjalankan peraturan. Berarti kita hanya sebagai pemantau, hanya menjalankan peraturan yang sudah ada. Nah, seperti itulah dia kalau guru sebagai pemantau Bapak Ibu. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di guru sebagai manajer ini Bapak Ibu, kalau ada murid yang salah, murid melakukan tindakan yang salah, kita sebagai guru ini memfasilitasi dia untuk menemukan apa solusi atas permasalahan dia. Jadi kita ini dibilang sebagai teman dia juga, sebagai pemantau dia juga. Tapi lebih lengkap di manajer ini Bapak Ibu. Karena kita memfasilitasi, kita hanya sebagai fasilitator atas kesalahan murid ini. Dan dia berpikir untuk apa yang harus dilakukannya atas kesalahannya. Jadi dari internal dia, dari dalam dirinya sendiri dia berpikir, kalau aku melakukan ini, aku harus begini. Dia harus lebih baik dari sebelumnya, dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Sampai sini Pak Bapak Ibu. Jadi dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mana yang paling bagus untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini? Guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, betul Bapak Ibu. Kenapa? Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu
murid agar dapat menemukan solusi. Seperti yang saya jelaskan tadi, guru hanya sebagai fasilitator untuk menyadarkan anak ini tentang kesalahannya. Kau sudah salah begini, tidak apa-apa, wajar berbuat salah. Tapi kita merangkul dia untuk lebih baik lagi ke depannya, biar tidak mengulangi kesalahannya. Nah, itulah guru sebagai manajer ini, Bapak Ibu. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya juga, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Udah kita memanajeri dia dengan tidak sengaja atau tanpa kita ketahui, kita juga menyuruh murid ini untuk memanajeri dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri atas apa kelakuan dan tindakan yang akan dibuatnya. Sampai sini paham? Oke, mantap Bapak Ibu. Lanjut. Yang terakhir adalah konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu, atau ada yang pernah tahu apa ini segitiga restitusi? Oke. Kalau kita ingin menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ada tahapan-tahapannya. Ada 3 tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Artinya apa? 3 ini harus berurutan Bapak Ibu. Gak bisa nomor 3 ini jadi nomor 1 dan nomor 2 ini jadi 1 atau sebaliknya. Harus sesuai. Yang pertama, kalau sudah murid melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Baru kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kenapa dia berbuat salah itu. Baru kita menanyakan keyakinan dia. Apakah yang perbuatan itu benar atau salah? Dan kalau katanya salah, apa yang mau dibuat untuk memperbaiki kesalahannya? Oke, kita bahas tentu lebih dalamnya Bapak Ibu. Di mana menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Biasanya Bapak Ibu, kita sebagai guru kalau untuk menstabilkan identitas itu menggunakan bahasa seperti ini. Yang pertama adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pasti kita bilang dulu sama murid kita itu tidak apa-apa, karena berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bukan kita menjudge dia begini-begini atas kesalahannya. Enggak, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus menstabilkan dia dulu bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang berbuat salah, termasuk Bapak, Ibu pernah berbuat salah. Itulah bahasa yang baik untuk kita melakukan menstabilkan identitas murid kita. Yang kedua bisa kita ucapkan tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita sambil menenangkan murid, bukan sambil menggaduh-gaduhi murid. Biasanya terjadi kan kalau udah berbuat salah dia, kita gaduh-gaduhi. Iya kan? Nanti kau kalau salah begini, bisa begini, kan dia jawabnya kan? Sebetulnya itu tidak boleh kita buat ke murid. Nanti bisa nggak stabil identitas diri dia. Jadi yang baik itu apa? Menstabilkan identitas dulu. Nanti saya kasih contoh videonya. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi ketika murid itu salah Bapak Ibu, kita tanyakan dulu apa alasan dia berbuat seperti itu. Jangan langsung kita judge dia, kau anak bandel, kau nggak bisa dikasih tahu atau apa. Kita cari tahu apa kesalahan dia. Kita ambil contohnya nanti, anak terlambat, nggak bisa kita bilang karena dia bangun siang, kau malas bangun pagi, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita tanyakan alasan dia dulu.
Setelah kita menstabilkan identitas dia yang di pertama, kita bilang ya nggak apa-apa, banyak orang juga terlambat, kan seperti itu yang pertama. Baru kita validasi tindakan dia yang salah. Kenapa? Kenapa terlambat? Kita cari tahu alasan dia terlambat itu. Kenapa dia bisa terlambat? Mungkin entah apa di rumah, mungkin ada yang dikerjakannya di rumah. Kita nggak bisa menjudge dia langsung. Kau kenapa terlambat? Emang pemalas kau. Nggak bisa seperti itu kita berkata Bapak Ibu. Kita validasi dulu tindakan dia yang salah itu. Contoh kalimatnya biasa kita ucapkan adalah sebagai guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Pasti kita tanya dulu apa alasan kenapa bisa terlambat. Jangan baru apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kamu boleh mempertahankan kamu datang terlambat. Apakah baik? Baru coba tambahkan sikap yang baru. Coba tambahkan sikap yang lain yang lebih positif. Artinya apa? Dengan tidak sengaja atau apa kita memberikan murid ini, ayo berbuat yang positif, ayo berbuat baik. Nah, kita nggak marah-marah. Biasanya kan kita kan marah-marah terus. Nah, itu nggak boleh lagi kita lakukan Bapak Ibu kepada murid-murid kita. Agar lingkungan sekolah kita ini berbudaya positif, nggak boleh lagi kita marah-marah. Inilah cara kedua, tahapan kedua untuk ketika ada anak kita yang melakukan kesalahan. Yang pertama kita stabilkan identitasnya, yang kedua kita validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Artinya apa? Kita sadarkan dia dari dalam diri dia sendiri. Kita munculkan kesadaran diri dia sendiri. Jangan dia lagi seperti yang tadi hanya untuk menghindari kesalahan atau hanya mengharapkan imbalan atau pujian. Kita sadarkan dia kesadaran diri dia bahwa kesalahan itu tidak boleh diulangnya lagi, dan itu adalah hal yang buruk bagi diri dia. Itulah bahasanya Bapak Ibu. Contoh kalimatnya apa? Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Contoh kasus terlambat tadi. Apa nilai yang sudah kita sepakati? Apakah boleh terlambat datang ke sekolah? Kan bisa kita ucapkan seperti itu ke anak kita. Kan dengan seperti itu kan, oh iya ya, pasti dalam diri anak, oh iya ya, kan sudah kuat semalam keyakinan keras, udah nggak boleh terlambat lagi, harus datang tepat waktu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dengan berarti kan nggak ada lagi marah-marah, nggak ada lagi bahasa-bahasa yang ya bisa dibilang sedikit kasar. Jadi udah positif nih, membangun nilai positif ke dalam diri siswa-siswa kita. Oke, saya akan menampilkan contoh videonya. Contoh melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Dengar? Enggak, kurang dengar. Menstabilkan identitas ditanya dulu.
Oke, begitulah contohnya Bapak Ibu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan dulu identitas murid, baru kita validasi tindakan yang salahnya, baru kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita buat, kenapa masih dilanggarnya. Dengan begitu, nanti dalam diri murid akan sadar sendiri dia. Nah, ini yang harus kita bangun, kesadaran diri dia, bukan atas paksaan, bukan untuk hukuman. Kalau hanya untuk menghindari hukuman, pasti dibuatnya, ke depan hari pasti dibuatnya. Tapi kalau sudah kesadaran diri dia yang mau kita sadarkan dari dalam diri dia, pasti nanti ke depannya udah nggak dilakukannya lagi Bapak Ibu. Kan seperti itu yang kita harapkan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dari diseminasi yang saya lakukan hari ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan ke-6 konsep yang sudah kita paparkan, yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau udah 6 ini sudah kita terapkan, kita aplikasikan di murid-murid kita, di kelas-kelas kita, lingkungan sekolah kita pasti berbudaya positif. Pasti lingkungan kita udah lingkungan positif. Pasti udah nyamanlah kita untuk mengajar, proses pembelajaran pun berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi saya harapkan dari kegiatan diseminasi aksi nyata saya ini dapat Bapak Ibu implementasikan, dapat Ibu aplikasikan di proses pembelajaran Ibu, baik di sekolah ataupun di kelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya dan keaktifannya dalam kegiatan diseminasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.